Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawanku semua. Selamat pagi, dan hari ini kembali bersama channel Petani Bejo. Saya akan melakukan pemaksimalan di B0 ya, untuk klon Tugu Sari. Oke, jadi kawanku semua ya, ini saya akan melakukan pemaksimalan di B0. Kita harus bersihkan tunas-tunas air atau tunas-tunas cacing ya, yang mengganggu untuk pemaksimalan di B0. Jadi untuk memaksimalkan B0 nya, selain pemupukan dengan sesuai dosis anjuran, yaitu kita harus melakukan rawatan yang khusus ya untuk pembuangan tunas cacing atau tunas yang bukan ingon. Jadi kita mengharapkan tunas-tunas yang seperti ini yang sangat super ya. Ini kalau tunas yang seperti ini sudah pasti buahnya akan maksimal. Ini kita harus bersihkan, sekalipun tumbuh tunas raja pun harus kita bersihkan kalau titik tumbuhnya tidak di bulan yang kita harapkan ya, atau tidak di bulan waktunya untuk kita menyimpan bahan, karena tunas-tunas ini akan sangat mengganggu ya. Jadi selain pemupukan dengan dosis sesuai anjuran, kita harus rajin membersihkan tunas-tunas yang seperti ini. Dan jika memang ya kita terpaksa di bulan 10 tidak menemukan tunas raja seperti ini kita bisa simpan ini titik tumbuh sekitar di bulan 1. Nah, di bulan 1 kita simpan untuk kelanjutan B2 nya. Jadi B2 nya kalau titik tumbuh di bulan 1, B2 akan semakin panjang. Oke. Nah, seperti ini harus kita bersihkan. Ini kalau kita bersihkan untuk bagian ujung atau pupusnya itu masih bisa modot ya sampai di akhir pembungaan. Jadi masih bisa nambah ruas. Jadi kalau kita mau memaksimalkan B0 nya, yaitu kita harus rajin
membuang tunas-tunas yang bukan ingon atau tunas cacing. Dan sekalipun tumbuh tunas raja, kalau tidak di bulan yang kita harapkan untuk menyimpan bahan, sebaiknya kita buang aja supaya tunas yang ingon itu bisa tumbuh maksimal. Dan kalau misalkan tidak tumbuh tunas raja seperti ini tidak tumbuh tunas raja, kita bisa melanjutkan dengan B2 karena jelas B2 nya masih ada ya untuk buah berikutnya. Oke kawanku, jadi seperti ini. Kalau memang tidak tumbuh B0 nya, kita bisa melanjutkan dengan B2. Oke, kita lanjut kawanku. Jadi nantinya seperti ini. Ini tunas ingonnya bisa tumbuh sangat maksimal ya. Ini luar biasa sekali. Ini bahan untuk B0. Ada 1, 2, 3, 4 ya. 5, 6, 7, 8. Jadi saya simpan 8 B0 dan mungkin masih ada kelanjutannya di B2, 1 atau 2 ranting yang masih kita simpan atau kita sisain untuk buah di 2026. Dan bahan-bahan seperti ini kemungkinan sampai ya akhir pembungaan bisa mencapai 20 ruas ya, bisa mencapai 20 ruas atau 20 dompol. Oke kawanku ya, kita lanjut. Dan yang ini satu batang ada 2 sambungan, yaitu yang bawah saya sambung atau ovulasi dengan klon putih atau yang dibilang kalau di daerah saya yaitu yang dinamakan klon ayu karena warnanya yang putih. Ini buah sudah mulai masak. Dan yang atas saya sambung dengan klon TS. Nah, seperti ini. Jadi yang ranting yang sini atau as yang ada di sini saya potong supaya tidak mengganggu yang di bawahnya. Jadi atas bawah tetap bisa berbuah ya. Oke. Oke kawanku ya. Jadi apalagi dengan klon-klon kopi ayu seperti ini. Ini tunas cacingnya semakin banyak ya. Lebih banyak dari klon Tugusari. Ini kalau enggak kita bersihkan, maka ini sangat mengganggu ya di pertumbuhannya B0. Ini sangat mengganggu. Sangat mengganggu pada pertumbuhan tunas ingonnya. Ini harus kita bersihkan juga.
ada nantinya yang sudah berbuah atau yang berbuah ada di bawah ini semua setelah kita panen akan kita potong ya, untuk memaksimalkan B0-nya yang di atas. Karena ini saya simpen ada 6 tunas raja ya, 1 2 3 4 5 6. Nah ini ada, saya simpen ada 6 tunas raja, dan yang sudah berbuah ini yang sudah tertutup ya, ini akan saya potong setelah kita melakukan panen. Ini juga sama ya, klon ayu kalau di tempat saya. Ini juga sama, setelah kita panen yang ini langsung dipangkas untuk memaksimalkan B0-nya seperti ini. Oke kawanku semua, saya kira video hari ini sampai di sini dulu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, tetap semangat.